Terima kasih Pak Haji. Itu dulu ada hadis apa-apa ya? Siapa itu? Saya lebih baik menunggu 40 tahun daripada melewati orang lagi sholat gitu. Jadi jangan sekali-kali melewati orang yang lagi sholat. Nah, batasannya mana? Batasan bagi melewat itu yang nggak boleh. Apakah hukumnya haram atau makruh saya nggak tahu ya. Nanti kita tanyakan lagi. Tapi secara akhlak tidak boleh gitu. Tidak boleh. Tidak boleh itu apa haram apa bukan? Tapi tidak boleh. Nah, batasannya mana? Batasannya itu sampai terakhir batas dia orang itu sholat, sujud. Jadi kalau misalkan orang sholat, kan ini ada batasnya jelas nih. Ini nih. Jadi kalau orang sholat situ sampai sini. Jadi kalau orang sholat sini itu nggak boleh. Tapi lo sholat lewat sini boleh. Kalau misal di depan kita tapi masih di luar batas boleh. Ini maaf ya, ini kan kita sholat sini nih. Kalau lewat sini, yang ini lewat yang ini berarti nggak boleh. Tapi kalau lewat sini boleh. Jadi kalau misalkan tangan kita begini nih, ini loh bagian yang haram dilewati ketika sholat. Kalau kita tangannya diulurkan begini nih, ya. Itulah bagian yang haram dilewati. Haram kalau salah ya. Haram dilewati. Tapi kalau misalkan di belakang ini gitu, di depan ini masih boleh. Gitu. Kalau zaman dulu itu belum ada sejadah yang begini, sekeren ini nggak ada. Makanya dibikin batas namanya sutro. Tapi kalau sekarang dibikin sutro ya lucu. Sudah jelas garisnya. Ada tuh di rest area mana itu pakai sutra, kata saya ngapain pakai sutra orang pakai jelas sejadah begini. Itu yang tidak kontekstual begitu itu. Sutra itu ya batas ini sebenarnya batas sholat kita, wilayah sholat itu. Kalau kedepannya itu sebatas ini, coba bagi sujud pasti segini. Tapi kalau di depannya itu ya boleh lewat. Contoh misalkan kalau kita lagi sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kan banyak orang ya. Itu orang datang kan pasti sholat ya, sholat tahiyatul masjid ya gitu. Terus kita lewat kan, apalagi kalau dekat pintu itu, ya dekat pintu itu di situ dia sholat itu. Ya salah sendiri itu sebenarnya. Tahu itu mah pintu dia sholat, nggak bagus juga. Itu yang salah orang yang sholat. Jadi tidak selamanya orang yang sholat itu benar, nggak selamanya. Tergantung situasinya di mana dia sholat. Contoh kemarin viral itu orang sholat di jalan raya coba. Itu mau ngapain coba ya? Terus dia dilewatin. Yang dosa yang lewat apa yang dia yang sholat? Yang sholat dosa itu. Tidak semua orang sholat itu benar itu. Menang pahala. Itu bisa sholat kos gitu mah. Itu pakai ilmu itu sholat noge. Baik jeung halangan batur deh. Sholat misalkan di kamar tetangga. Suaminya nggak ada, sholat coba, bener sholat nama, salah itu gitu mah. Pas digerebek deh, karena dia, abis nuju sholat cina, oh sholat di imaran, gitu ya, salah. Atau alasan nanti sholat, tuh bisa, sekali sholat bisa bener. Nah diulik deh. Jadi kalau misalkan kita sampai situ, sampai sini ya, sholatnya di situ nih. Lewat sini berarti nggak boleh. Kalau lewat sini boleh, boleh. Kan biasanya kalau bubaran Jumatan misalkan, kan orang sholat ba'diyah, kita kan lewat. Ya, selama tidak melewati bagiannya dia sholat, ya tempat dia sholat, bagian tempat dia sholat, nggak apa-apa. Kita lewat sininya, kita lewat sampingnya, nggak apa-apa. Apa Pak? Bagaimana si ini siapanya? Tadi tuh kalau dia sholatnya di tempat yang semestinya, kemudian ada orang yang melewatinya, maka yang sholat itu benar.
kemudian orang yang melewatinya yang salah. Tapi kalau dia sholat yang tidak semestinya yang kayak tadi itu, berarti dia yang salah gitu. Benar nggak? Arti ya? Arti jadi ulah sholat di jalan raya atau sholat jauh-jauh ke Monas ya salah oge. Monas sholat masjid iya we sholat jauh. Ya, benar tuh. Kecuali ke jalan-jalan di Monas gitu, sholat gitu. Ya mah ngahalkeun rek sholat Jumat di Monas ya salah oge. Kalau Jumat mah da mustautin syarat lagi di dieu di lembur sorangan menuh pagawean mah. Sholat Jumat itu ya syaratnya harus di lembur sorangan tah cek kitab Sapinah mah. Mantak banyak kiai yang enggak mau keluar, Pak. Saya di Karawang ini saya mencoba untuk kiai-kiai itu saya libatkan untuk khotib di Masjid Agung. Ada beberapa kiai memang punya pandangan saya tidak boleh keluar dari masjid saya gitu, Pak. Itu tuh Al-Ikhlas nggak mau. Karena menganggap kalau keluar itu harus sebelum subuh, memang benar secara Sapinah. Kalau keluar rumah di hari Jumat itu harus sebelum subuh. Berarti sah di luar. Itu bagi orang yang punya pandangan itu silahkan. Saya beberapa kiai nggak mau. Ya tidak bisa menyalahkan mereka lebih pintar. Ya mangga. Gitu. Makanya sholat itu sebaiknya di lingkungan sendiri. Oke, dah. Terima kasih.